Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sadatal habaib wa sadatal ulama al-a'izza, Fadilatul Habib Ahmad Gus Wahid, Bapak Kiai Haji Nur Sodik, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kebumen, para kiai yang tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para sesepuh semuanya yang kita taklimkan, Bapak Haji Arif Sugianto, Sarjana Hukum Bupati Kebumen, saya sudah hafal namanya walaupun beliau belum pernah nyangoni saya. Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen yang berkesempatan hadir, Bu Camat, Bu Sekcam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, berikut seluruh anggota TNI Polri, juga sahabat-sahabat Banser yang luar biasa yang kita banggakan, Ahbabul Mustafa, Sekher Mania, Zahir Mania, Bolo Mania, semuanya jamaah yang insya Allah disayangi Allah, dicintai Rasulullah. Semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Panjenengan-panjenengan bisa hadir di majelis ini bukan karena semata-mata usaha panjenengan saja, tapi demi Allah panjenengan bisa hadir di majelis ini karena undangan Allah, karena panggilan Rasulullah. Ini majelisnya Allah, ini majelisnya Rasulullah. Nah, karena memang dipanggil Allah, diundang Rasulullah, meskipun rumahnya jauh bisa datang ke sini, naik motor mogok 3 kali, bocor bane, tetap nyampe sini karena memang dipanggil Allah, diundang Rasulullah walaupun rumahnya jauh. Sebaliknya, kalau nggak dapat panggilan Allah, nggak dapat undangan Rasulullah, meskipun rumahnya deket, tinggal jangkah tekan kene, ora moro, wonge saiki kelon. Malah kadang-kadang rumahnya deket dari majelis ini, tapi nggak datang ke sini. Dia pergi ke tempat karaoke. Kenapa? Nggak dapat undangan Allah, nggak dapat panggilan Rasulullah. Jamaah sekalian, majelis yang kita ikuti ini adalah majelis yang penuh rahmah, majelis yang penuh maghfirah, majelis yang penuh barokah, majelis yang penuh ridha Allah. Maka semua saudara-saudaraku yang hadir di majelis mulia ini, saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya, barokah rizkinya, sakinah keluarganya, solih solihah putra putrinya, istiqamah ibadahnya. Pada saat menghadap Allah nanti semuanya dikaruniai husnul khotimah.
Kaula muda, pemuda-pemudi, para remaja yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya. Yang sudah tua, yang sepuh-sepuh, mudah-mudahan cepat. Sopo ngomong matinya, cepat istiqomah ibadahnya. Nah, majelis ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Nah, sesuai dengan sabda beliau, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian jalan kemanapun, kemudian kalian jumpai ada taman-taman surga, maka ikutlah mendusel. Apa ya? Ya mendusel. Ikutlah nimbrung, ikutlah bergabung. Jangan sampai kau lewati begitu saja. Jangan sampai kau lewatkan taman-taman surga yang kau jumpai tanpa kau mendapatkan keberkahan di dalamnya. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi pun menjelaskan, majalisul ilmi wa majalisud dzikri. Majelis ilmu, majelis zikir, itu adalah taman-taman surga di dunia. Maka sungguh langkah-langkah kakimu ke majelis ini adalah langkah-langkah yang memudahkanmu menuju ke pintu surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa majelis semacam ini kok disebut taman surga? Pertama, sebab di majelis kayak gini kita lebih dekat sama Allah. Hati kita akan lebih mengenal Allah, mencintai Allah. Kita diingatkan betapa Allah sudah mengkaruniakan macam-macam nikmat kepada kita yang andai kita hitung tentu kita nggak akan sanggup untuk menghitungnya. Coba kita pikir para jamaah, manusia itu aslinya kan cuma daging ngelumbruk, kemudian ditempelkan ke tulang, daging kemlimpruk ditempelke nang balung minangka ragangan. Mergo ana balunge mangkane iso mulet, iso ndegek, iso ndeteng. Biar tidak berodoli dibungkus pakai kulit. Biar tidak korat karet diikat pakai otot. Garapane Allah yo kuat. Dike bal-balan yo gak ucul. Digawe menek kerambil yo gak meletat. Kepanasan srengenge yo gak meletek. Kuat mergo garapane Gusti Allah. Nah, biar tidak bosok dikasih darah. Biar bisa bergerak iso obah urip diampiri roh, diampiri nyawa. Kayak lampu ini loh. Biar bisa nyala diampiri setrum. Maka nyala. Nanti kalau setrume wis entek, lampune wong kebumen yang ngono. Biar bisa urip, obah, bergerak, pola, wong kebumen diampiri roh, diampiri nyawa. Engko lek kontrakane nyawa wis entek, wong kebumen ya Pak Bupati yang ngono. Biar bisa hidup, pola, obah, bergerak, diampiri roh, diampiri nyawa. Kolek kontrakane nyawane Pak Bupati wis entek, Pak Bupati yo iki rakyat model apa kok ndongakno bupatine mati. Halo. Coba kita nggak usah bicara nikmat yang besar-besar dulu.
Yang kecil-kecil aja yang sering tidak kita sadari. Kedap itu kan nikmat. Kita sering lupa loh kalau kedap itu nikmat. Coba pikirin sampean gak iso kedap, melorok wae. Medeni wong koyok monster. Yo nek tepane omah, pas nanggone seleb penggilingan padi, neng ora iso kedap, melorok. Tekan ngomah nyutii. Kedap itu nikmat, maka pantas kalau kita setiap sekali kedap kita baca alhamdulillah. Janji kedap alhamdulillah, kok jeh iso kedap. Kedap melih alhamdulillah, kok ora lecek. Lah umpama lecek lek servis nondi enggak ono servis kedap. Dikasih mata, bentuknya sedang, enggak terlalu lebar, enggak terlalu sempit. Bisa buka tutup secara otomatis, tanpa baterai, tanpa sekakel. Gak usah nganggo petekan. Umpama mripat ki arep melek nganggo petekan rak bingung golek petekane. Otomatis begitu ana kelilip arep mlebu pet nutup. Begitu ketok bokong gede plorok. Otomatis. Dikasih telinga sedeng, nggak terlalu lemes, nggak terlalu kaku. Coba telingamu lemes kayak kipas. Dipakai naik motor iso api nih wir. Apa maneh kupingmu nang kaku katik landep. Ku nek tulu ngentek ke bantal. Allah, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Yang kedua, coba majelis semacam ini disebut taman surga sebab di majelis seperti ini kita berkumpul dengan orang-orang solih. Ya saya kalau ngomong solih ya tangan saya nunjuknya harus ke sini. Insya Allah yang di atas panggung ini orang-orang baik semua. Yang belum baik kan masih di bawah situ. Nah kita loh, kita itu berarti aku sama kamu itu podo wae. Halo bro. Nah penjenengan juga saya di majelis seperti ini kumpul bersama orang-orang solih, orang-orang baik, orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli qiyamul lail, orang-orang yang ahli ibadah, sehingga otomatis hati kita akan tergerak untuk pengen mencontoh beliau-beliau ini. Taman lek ningali Gus Mbolo, ya Allah, suara kok penak banget, iso griming-griming. Ono mendut-mendute, ke ora ono serake, dan suara itu dimanfaatkan untuk melantunkan sholawat Nabi, untuk berzikir. Lah suaramu mbok gawe apa? Kapan aku bisa mencontoh beliau? Kapan aku bisa seperti beliau? Ngono. Panjenengan mirsani kiai-kiai, ya Allah, kiai-kiai itu ahli qiyamul lail, tiap malam tahajud witir. Kapan aku bisa mencontoh? Padahal aku kalau malam yo bangun, tapi nggak sholat, nggak tahajud, nggak witir, nggak qiyamul lail. Bangunku cuma the pipis of cur. Beliau-beliau kiai-kiai istiqomah sholat maktubah berjamaah, bahkan jadi imamnya, coba rutin 5 waktu. Lah aku ini loh, rumahku deket dari masjid, tapi kok jarang banget berjamaah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Iki wonge teko, aku ngerti wonge pakai kerudung warna kuning. Apalagi di majelis ini dibacakan sholawat, dibacakan zikir, lantunan nada-nada sholawat menggema naik ke angkasa, membumbung tinggi, melintasi bintang gemintang yang tak terhitung, menembus cakrawala, mengetuk pintu arsy sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendorong kita, hati kita untuk ikut naik sampai pada tataran
di mana kita bisa mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah bisa seperti itu, semua jamaah yang hadir di majelis ini akan mendapatkan hadiah dua hal. Satu, rahmat, kasih sayang dan cinta Allah. Dua, maghfirah, ampunane Gusti Allah. Dua hal ini yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ayat ini menjelaskan agar kita bisa memperoleh rahmat cinta Allah, agar kita bisa memperoleh maghfirah ampunan Allah, mutlak modalnya adalah ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ittiba kepada Rasulullah itu bahasa Inggrisnya the ngintil. Ngintel, manut, Kebumen ndak ngerti manut, gandul, manut. Nah, ini kaidahnya begini, sapa wonge manut mesti katut. Sampeyan kok manut wong budal nyang pasar, sampeyan mesti katut tekan pasar. Sampeyan kok manut wong budal sholat jamaah nang masjid, sampeyan pasti katut tekan masjid. Walaupun awale ora niat arep sholat jamaah, kepeksa melu sholat jamaah. Sampeyan manut wong budal majelisan ngaji sholawatan ning kene iki, mesti sampeyan katut tekan kene. Walaupun awale ora arep niat sholawatan, ora arep niat ngaji, ning mergo manut tekan kene. Mangkane ora wani manggon ngarep, ndongsong nang isor wit kae wong. Sampean kok manut Rasulullah. Rasulullah itu mulia. Pasti sampean akan dapat percikan cipratan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, dalam hal ittiba, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, sesungguhnya kita sudah mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam, ketika menangis, merintih, menghibah, memohon rahmat Allah, memohon ampunan Allah atas satu kesalahan yang dilakukan Nabi Adam sehingga beliau terusir dari surga. Ayo kita pikir, Nabi Adam itu udah lama tinggal di surga, cuma gara-gara satu kesalahan saja dikeluarkan dari surga. Padahal beliau udah lama tinggal di surga, kesalahannya cuma satu dikeluarkan. Lah orang Kebumen belum pernah tahu pojokannya surga, kesalahannya nggak terhitung jumlahnya, kok malah pengen masuk ke sana. Halo, wes gak paham ya wes, anjane ngomongi wong gak pati cerdas ya kudu telaten. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana rintihan Nabi Adam memohon rahmat kasih sayang Allah, memohon maghfirah ampunan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim pada diriku sendiri, yang salah aku, yang zalim aku banyak dosa, aku banyak kesalahan. Ya Allah, kalau aku tidak mendapatkan ampunanmu, kalau aku tidak mendapatkan kasih sayangmu, pasti aku akan menjadi orang yang rugi selamanya. Nanti modon terus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sama berharap ampunan Allah. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang diharap adalah rahmat dan maghfirah.
mengakui kezaliman, sebagaimana ketika Nabi Yunus alaihi salam waktu beliau dicaplok itu apa ya, diuntal ikan hut, ikan raksasa itu 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan. Apa yang dibaca oleh beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Sampai pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bahkan bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min 70 marrah wa fi riwayatin min 100 marrah. Kowe kok manggut-manggut ngerti artine apa? Ora ngerti kok ngene-ngene, bingung ke wong. Demi Allah, aku setiap hari beristighfar memohon ampun kepada Allah tidak pernah kurang dari 70 kali. Riwayat lain, tiap hari Rasulullah beristighfar memohon ampun kepada Allah tidak pernah kurang dari 100 kali. Padahal Rasulullah nggak pernah salah, sedikit pun nggak pernah keliru. Istighfarnya sebanyak itu. Lah kita yang tiap hari melakukan kesalahan tak terhitung, istighfar males banget. Habis sholat aja istighfar cuma 3 kali, itu pun sambil mulet dan angop. Astagfirullah. Karenanya kita dikasih cara oleh Allah untuk menghapus semua dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, Allah itu punya rencana. Ini aku baru dapat bocoran. Allah itu punya rencana masyarakat Kebumen semuanya akan dimasukkan ke surga, termasuk bupatinya. Nah, ya termasuk bu camatnya, bu sekcamnya, semua. Syarat menjadi penghuni surga itu harus bersih dari dosa.